Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat, dan pastinya bersemangat ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti renungan tengah minggu pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 November 2021. Dan renungan tengah minggu hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sundoyo. Dan juga ada teman-teman kita, ada Mbak Bunga dan juga Mas Radu sebagai pengisi pujian pada kesempatan kali ini. Dan untuk Mbak Bunga dan juga Mas Radu, kami persilahkan.
Terima kasih teman-teman untuk pujiannya, luar biasa. Semakin bersemangat dalam melayani Tuhan ya. Dan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tema renungan tengah minggu pada kesempatan kali ini adalah merangkul dalam kerapuhan. Kepada Bapak Pendeta Sundoyo, kami persilakan. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat renungan tengah minggu GKJ Batkinasi yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau coba hayati berkaitan dengan kerapuhan. Dan dalam konteks pelayanan bergereja, kan kita akan coba hayati di kesempatan renungan tengah minggu sekarang ini. Mari sebelum kita jauh untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami berjumpa dalam renungan tengah minggu sekarang ini. Sertai dan berkatilah kami di dalam kami menghayati akan firman-Mu, akan hidup kami maupun juga akan pelayanan bergereja kami. Sertai dan tolong kami semuanya. Kami serahkan ini semua dalam kemurahan kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berkaitan dengan soal kerapuhan, ini yang memang menjadi tema kita di masa Advent dan Natal di tahun ini. Berkaitan dengan soal kerapuhan di persiapan perjamuan kudus, saya sudah sampaikan tentang 3 hal berkaitan dengan kerapuhan secara esensial, inherentnya manusia, kerapuhan karena situasi kemalangan, keadaan-keadaan yang susah, maupun juga kerapuhan di saat bergumul, memenangkan setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Nah, itu berkaitan dengan soal pribadi. Nah, sekarang kita coba untuk mencermati pertanyaan tentang kerapuhan itu dalam struktur kehidupan kita di rumah. Kerapuhan itu dilihat dari struktur dalam kehidupan bergereja. Kalau kemudian di rumah, misalkan ini ada bapak, ibu, ada anak, pertanyaannya, dari 3 itu mana yang paling rapuh? Kalau di gereja itu ada komisi-komisi yang ada, mulai dari komisi anak, remaja, pemuda, dewasa, muda, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian adiuswo. Pertanyaannya adalah kelompok manakah yang sebenarnya dalam posisi yang rentan, posisi yang rapuh berkaitan dengan soal dirinya, soal pengambilan keputusan dan seterusnya. Jadi semangat yang coba kita hayati sekarang ini adalah dengan cara melihat bagian dari keluarga kita, melihat bagian dari gereja kita, kelompok manakah yang paling rentan, kelompok manakah yang paling rapuh, kelompok manakah yang seringkali terabaikan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, topik ini saya hubungkan dengan semangat dari pemerintah kita Indonesia, semangat melalui Kementerian Agama, semangat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mengatakan bahwa anak itu seringkali dalam posisi yang paling rentan. Anak itu dalam posisi yang paling rapuh. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan tawar, karena sangat bergantung dari banyak hal dari orang dewasa. Kalau adiuswa masih punya daya tawar karena dia merasa dirinya punya jasa atau bahkan punya kemandirian secara finansial dan dia punya daya tawar itu. Tetapi seorang anak itu tidak memiliki daya tawar. Mau daya tawar apa?
terhadap pengambilan keputusan di tengah-tengah rumah, berkaitan dengan bahkan dirinya sendiri atau dalam pelayanan gerejawi. Maka bagian itulah yang akan coba kita lihat dari sisi kerapuhan bagian dari keluarga kita, berayat kita, baik di rumah maupun juga berayat kinasih. Mari kita akan lihat bahan ini saya dapatkan dari pendeta Yoel. Kalau pendataran itu pendeta Yoas, sekarang pendeta Yoel ya. Berkaitan dengan soal bagaimana secara teologis, secara esensial kita menempatkan seorang anak. Bacaan yang diambil, yang coba kita hayati, terambil dari Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kalau dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan diciptakan seperti Allah. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu seperti menciptakan sesuatu yang mirip sama dengan dirinya. Berarti menempatkan manusia rupa gambar seperti Allah sendiri. Allah sedang menurunkan dirinya terwujud dalam ciptaan, dan itu adalah manusia. Dan manusia itu sesuatu yang diangkat begitu bermartabat dan mulia karena keberadaannya itu seperti gambarnya Tuhan. Walaupun kita tahu nanti jatuh dalam dosa dan seterusnya, tetapi pada esensialnya Tuhan menciptakan manusia itu serupa, segambar, dan semartabat seperti Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di rumah ada eyang, ada bapak ibu, ada anak kecil, ini kakak gitu ya, ada anak kecil yang serupa dan segambar dengan Allah, yang semartabat seperti tadi, siapa? Orang tua ya harus dihormati, eyang kakung yang uti oke, kakak ya harus ditaati. Anak itu manusia atau setengah manusia? Kalau kita mengatakan bahwa anak itu adalah manusia, seutuhnya manusia, maka kita sangat mengerti hatinya Tuhan, bahwa manusia dalam bentuk yang besar, kecil, usia sudah banyak atau yang belum, semuanya punya martabat ilahi, maka ditempatkan dengan begitu berharga. Makanya Tuhan melarang orang-orang untuk dalam cerita teks di Injil, Tuhan menegur orang-orang yang melarang anak-anak datang kepadanya. Bahkan gambar Tuhan yang menggendong seorang anak kecil dan sedang bersama-sama dengan yang lain. Perjamuan malam, perjamuan kudus yang ada anak-anak di situ, karena menempatkan manusia itu, manusia kecil nih ya gitu. Bukan manusia seutuhnya, bukan manusia kecil, bukan manusia besar, manusia seutuhnya dalam perkembangannya masing-masing itu berharga dan mulia di depan Tuhan. Jadi ketika kita menempatkan anak itu berharga, bernilai dalam martabat seperti yang dilihat Tuhan, maka cara itu pula yang harus kita berikan, memperhatikan anak-anak kita. Karena dia bermartabat, maka dia punya hak untuk berteologi. Karena dia bermartabat, dia punya hak untuk menyampaikan pendapat. Karena dia punya hak, dia bermartabat, dia punya hak untuk hidup, untuk disayangi, untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari lingkungannya. Dari mana kita memulai?
Memulai dari ketika anak-anak dalam kandungan. Ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth dan menyampaikan salam, bayi dalam kandungannya bergejolak dengan kegirangan dan sukacita. Artinya ketika seorang anak dalam kandungan sudah ada sentuhan kasih sayang, suasana yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Maka penting di tengah-tengah keluarga, ketika ada anggota keluarga yang hamil, suasana lingkungan rumah tangganya harus membangun suasana yang penuh dengan kehangatan, salam, sukacita, dan seterusnya. Termasuk juga upaya seorang ibu untuk mencukupkan gizi dengan baik, pola makan yang bagus untuk anaknya, pikiran-pikiran yang positif didukung oleh keluarganya, suaminya, dan itu sangat penting. Itu akan membentuk rasa aman anak dalam kandungan, dia diterima, maka seluruh perkembangan pertumbuhannya menjadi baik. Tetapi kalau kemudian anak hadir dalam kandungan, tidak dikehendaki karena situasi, karena di luar pernikahan misalkan, kemudian mendapatkan penolakan, bahkan hadirnya sendiri sudah dianggap sebagai masalah buat orang yang mengandung. Bagaimana dia mendapatkan gejolak cinta kasih itu? Bagaimana dia merasakan sentuhan sapaan shalom? Yang ada adalah keluhan, makian, dan seterusnya. Dia belum hadir saja sudah ditolak, apalagi sungguh-sungguh hadir menjadi manusia bersama-sama dengan kita di dunia ini. Jadi dimulai ketika mereka ada dalam kandungan, biasa menyampaikan lingkungan yang penuh damai, ada salam, ada kebahagiaan, ada penerimaan dan cinta kasih. Hal yang berikutnya lagi, ketika dia sudah mulai hadir dan tumbuh bersama-sama dengan orang tua, bersama-sama dengan gereja, siapa penentu di tengah-tengah keluarga? Siapa yang menentukan pakaian buat anak? Apakah anak terlibat menentukan pakaiannya? Jangan-jangan semua ditentukan oleh orang tuanya dan semua pilihan anaknya dianggap tidak bagus. Maka anak akan terlatih, tidak akan pernah berani menunjukkan apa yang dia pilih. Karena dia akan bergantung pada pilihan orang lain atas dirinya, dan dia tidak akan pernah tumbuh secara potensial. Apakah dimungkinkan di tengah-tengah kehidupan bergereja anak itu didengar kebutuhannya? GKJ Bratkinasih mengupayakan hadirnya pendeta pelayan khusus. Ini atas diri Bu Miki Mangkahenggang, PPK Sinode GKJ KSTK Marturia. Tetapi di Bratkinasih diminta untuk mengampu kategori anak remaja dan pemuda dalam rangka untuk dekat, dalam rangka untuk mendengar, dalam rangka untuk melayani anak-anak mereka yang sedang bertumbuh, supaya mendapatkan sentuhan cinta kasih Tuhan, supaya kehidupan bergereja hadir dan menerima mereka. Memang dalam situasi pandemi seperti ini, sentuhan-sentuhan yang lain yang bisa dikerjakan untuk anak-anak dan menyapa mereka, dan melalui keluarga tentunya untuk diterima, dicintai, diberikan ruang untuk mengekspresikan dirinya, untuk memilih, dan seterusnya. Sekedar contoh, kita akan lihat satu kisah yang cukup menarik. Ketika Musa lahir, kemudian situasi buruk, semua anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian orang tuanya Musa membuat keranjang yang dibalut dengan aspal, dengan tir gitu, dan kemudian Musa kecil, bayi itu dihanyutkan di sungai. Tetapi ibunya berpesan kepada kakaknya perempuan, lihat, amat-amati, coba perhatikan, kalau ada apa-apa kamu harus bersiap bersikap. Kemudian ternyata arus itu membawa, dan sampailah bayi Musa itu di depan putri Fir'aun. Diangkatlah dia
dan mungkin sudah dipesan sama mamanya, coba nanti kalau sampai ditemukan sama putri Fir'aun, kau lihat wajahnya. Kalau kira-kira wajahnya itu bagus, datang dan hampiri dia. Dan mari kita baca dialognya. Dikatakan begini, lalu bertanyalah kakak anak itu, berarti ini Maryam, kakaknya Musa. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun. Dikatakan, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ini sikap yang luar biasa. Yang pertama apa? Ada keberanian dia untuk hadir, keberanian untuk mengawasi, keberanian mengambil tanggung jawab. Kalau ini nggak dilatih di rumah, anak tidak dibiasakan dengan tanggung jawabnya, maka dia tidak akan berani mengambil tanggung jawab itu. Yang berikutnya lagi apa? Dia berani ngomong kepada putri Fir'aun. Tapi kalau di rumah apapun omongannya nggak didengar, kalau tidak dibiasakan untuk membuka ruang diskusi, seorang anak tidak akan berani ngomong. Ayo ngomong, nggak apa-apa, ngomong aja. Tidak selalu benar, nggak apa-apa. Tapi itu dibangun bahwa anak diterima walaupun pendapatnya bisa saja berbeda dengan orang tuanya. Maryam ini menunjukkan dia berani ngomong, berarti dia dilatih dalam suasana yang membuat dia pede, membuat dia mampu mengembangkan potensinya. Dan yang menarik lagi yang ketiga, dia katakan begini, akan kupanggilkah bagi tuanku putri? Ini pertanyaan. Ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih tua, berhadapan dengan otoritas, dia tidak menggurui otoritas itu. Dia mempertanyakan dan menunjukkan solusi atas itu. Ini pasti terlatih. Dari mana dia dilatih? Di keluarganya. Jadi ketika seorang anak diterima secara martabatnya, diakui keberadaannya, kemudian dalam suasana yang penuh dengan cinta kasih sejak dalam kandungan, dia akan menunjukkan potensinya, dan potensi itu yang menyelamatkan adiknya, menyelamatkan akhirnya dari Musa, menyelamatkan seluruh bangsa ini. Jadi di bulan masa Advent Natal ini kita bicara soal kerapuhan. Kalau kemarin bicara soal kerapuhan personal, sekarang kita bertanya, jangan-jangan di antara kehidupan kita bersama-sama ini ada pihak yang paling lemah dan paling rapuh. Dan ternyata itu anak-anak kita sendiri yang tidak pernah kita dengar. Atau kita terlalu sibuk sebagai orang tua dan melupakan mereka. Atau ego kita yang membuat mereka hancur akan cinta kasih mereka yang harusnya mereka berhak menerimanya. Tapi ego orang tua, ego antara suami dan istri menghancurkan kasih sayang. Rengkuh, cintai, sayangi mereka yang rapuh ini. Karena dengan begitu mereka akan tumbuh dalam cinta kasih, mereka akan tumbuh untuk menunjukkan seluruh potensi demi berkat yang lebih besar, demi kemuliaan Tuhan melalui mereka. Tuhan memberkati. Selamat merenungkan bagian-bagian ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan kami mencoba menghayati firman-Mu, mencoba menghayati akan kerapuhan bagian-bagian yang seringkali rentan dalam kehidupan kami, karena kami lupa memperhatikan mereka dan menempatkan mereka secara bermartabat. Dan itu seringkali adalah anak-anak kami sendiri. Ampunkanlah kami kalau mereka hanya sebagai objek atas keputusan-keputusan orang dewasa, namun kami lupa untuk menghadirkan kasih-Mu bagi mereka. Berkatilah kami sekarang ini dalam seluruh penghayatan kami, dan mampukan kami menempatkan anak-anak seperti Engkau menempatkan mereka. Berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sundoyo untuk firman-Nya. Puji Tuhan sekali ya. Dari tema merangkul dalam kerapuhan ini, semoga firman-firman yang sudah diberikan Bapak Pendeta dapat menjadi pedoman hidup bagi kami semuanya. Amin. Terima kasih juga untuk Mbak Bunga dan juga Mas Radu yang sudah bersedia untuk mengisi pujian pada malam hari ini. Terima kasih sekali. Luar biasa, pujiannya sangat indah. Dan Bapak Ibu, tidak terasa sudah di penghujung acara, sudah mau selesai acara kita hari ini. Aduh, padahal masih pengen terus ya renungan tengah minggunya. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti kita dapat bertemu kembali di renungan tengah minggu lain waktu. Dan semoga Bapak Ibu tetap dalam kondisi yang fit, sehat, dan tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada ya Bapak Ibu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman multimedia yang luar biasa sudah membantu kami dalam renungan tengah minggu ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu apabila banyak salah dan perbuatan yang saya lakukan. Dan terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.